membuat seorang anak punya PD? Mengapa semua anak pasti ingin niru papanya? Jawab ya atau tidak? Lagi sekali mama jangan tersinggung dulu ya. Karena peran mama sudah lewat dari waktu masih bayi itu luar biasa. Saya masih ingat waktu saya masih kecil. Walaupun saya hanya 9 tahun ditungguin papa saya, karena waktu saya umur 9 tahun dia meninggal. Suatu hari saudara, rumah kami dulu kayu jati masih murah, ya. Jadi semua perabot kusen pintu jendela sampai semua atap itu kayu jati semua, dulu masih murah. Nah, tempat tidur kami juga, almari semua. Nah, meja makan kami itu besar, itu dari kayu jati. Suatu hari papa saya bilang, ayo kamu angkat meja itu. Ah, saya bengong. Bagaimana ngangkat meja? Saya masih kecil begini. Saya ingat itu. Kamu bisa? Saya bilang enggak. Coba. Saya bingung, coba bagaimana? Terus papa saya bilang, letakkan tangan di ujung meja. Ya letakkan gitu. Ayo, coba. Ya gak jadi-jadi, saudara. Setelah papa saya lihat saya berusaha, saya kaget. Masih tangan saya nempel di ujung meja. Tangan dia ada di bawah tangan saya. Dan dia angkat itu. Wow, saya bangga sekali. Ore, saya kuat ngangkat meja. Anak kecil, saya ngerti cara itu. Saya diberi confidence yang luar biasa oleh papa saya. Maka itu kalau seorang papa selalu mendorong anaknya, kamu bisa nak, kamu bisa. Termasuk maling-maling, diri kamu bisa maling nak, kamu bisa, ayo maling. Loh, betul nggak kalau saya katakan ini? Itu kan papanya, kamu bisa, jangan takut mencuri, ada papa. Oh iya, hebat sekali. Itu papa, saudara. Mengapa banyak orang jadi penakut generasi ini, sulit jadi pemimpin? Karena figur papa yang dirusak. Saya bisa bicara lengkap ini, tapi karena waktu. Coba saya temukan sendiri kebenaran ini. Dari 6 fungsi papa dan 4 fungsi mama. Padukan itu. Saya akan beralih sekarang. Menikah itu hal yang sangat sulit. Sampai papa di surga pun berfirman. Kalau saudara baca Mazmur 127 ayat 1. Masih ingat ayat itu? Sering dikhotbahkan kalau ada orang menikah. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, teruskan, sia-sialah orang yang mengusahakannya. Nah, itu rumah apa? Yang akan menjelaskan ayat 3. Karena di ayat 3 127 kitab Mazmur ada firman, sebab anak-anak. Tolong terjemahan Indonesia sangat ngawur. Hapus kata laki. Apa bahasa Mandarinnya? Ada nggak kata anak-anak lelaki? Indonesia salah itu. Tolong bahasa Mandarinnya ada nggak kata lelaki atau cuma anak-anak saja? Ayat 3-nya. Jadi artinya olah laki dan perempuan. Betul. Nah kalau cuma anak laki anak perempuannya di mana dong? Itu ngawur terjemahnya bahasa Indonesia. Inggris pun pakai kata children, bukan sons. Mandarin betul. Laki dan perempuan. Itu pusaka Yahweh dan buah kandungan itu upah. Jadi kalau ayat 3 bicara anak-anak, maka ayat 1 bicara rumah, itu siapa? Keluarga. Nah bayangkan saudara, papa di surga saja tidak percaya kepada manusia untuk membangun rumah tangga kalau bukan dia sendiri. Mengapa? Karena menikah itu sulit. Pestanya gampang, nggak punya uang ngutang juga bisa. Betul? Tapi membentuk rumah tangga ini nggak main-main, saudara. Saya pernah membongkar Alkitab ini, saya terharu. 80 sekian persen topik yang papa bahas, kejadian sampai wahyu, itu keluarga, saudara. Maka itu saya sedih kalau ada banyak pendeta jarang khotbah soal keluarga, pada itu 80% lebih. Harusnya kita lihat keluarga itu. Apa saja papa larinya pasti keluarga, apa saja. Sayangnya karena waktunya. Kalau ada season khusus kita akan buka habis-habisan ini. Nah, mengapa pernikahan itu sulit? Saya simpulkan ya, ayatnya tidak ada. Tapi itu kesimpulan. Setelah saya bongkar hampir semua ayat-ayat di Alkitab tentang pernikahan, ternyata papa berkata begini.
Orang menikah itu nggak ada yang bisa cocok itu nggak bisa. Secara psikologis pun bisa dibuktikan. Nah, Papa berkata, kesimpulan dia nggak ada ayatnya, jangan cari. Kalau ada orang ingin menikah dengan yang cocok, kawinlah dengan mayat. Itu baru cocok. Bayangkan, mengapa sampai Yahweh berfirman seperti itu? Karena menikah itu sulit. Anak-anak muda dengar. Saya kalau konseling pernikahan itu, saya betul-betul tatar habis-habisan. Mikir 7.414 kali. Kawin tidak. 1. Kawin tidak. Sampai 7.000 lebih. Kenapa? Saudara, berat. Apalagi yang laki. Itu lebih banyak saya tekan betul-betul sampai mereka sadar. Menjadi suami itu jauh lebih berat tugasnya daripada jadi presiden. Loh, kok bisa? Presiden bisa pensiun, masalahnya. Tapi jadi suami nggak bisa pensiun sebelum mati. Kenapa lebih berat? Hanya Yesus Tuhan kita dan hanya Yahweh Bapa kita yang berfirman. Begitu laki-laki menikah, dia jadi suami, itu kepala. Begitu seorang perempuan menikah jadi istri, dia tubuh. Saudara, di kalangan Islam saya bicara pakai ini banyak-banyak. Ternyata orang Islam pun tidak setuju poligami. Betul? Buktinya Agim, setenar itu. Begitu kawin lagi, plus. Padahal hukum mereka menyetujui. Tapi ternyata semua mereka tidak setuju. Ya atau tidak? Coba ini. Nah, ini fakta. Bahwa tidak ada orang mau dimadu, hanya orang gila yang mau. Hebat sekali hukum itu. Jadi kalau kepala satu, tubuh harus satu. Nah, kalau kepala satu, tubuh 4, itu namanya kembar siam. Bagaimana ceritanya? Oke, ini jadi suami dengan. Maka itu suami istri, untuk hal apa saja dalam pernikahan kita, yang belum menikah ini perlu disimpan baik-baik. Selalu ingat kepala, tubuh kepala terus gitu. Ada keributan apa-apa, yang kepala tahu fungsinya, yang tubuh tahu fungsinya. Enak kalau begitu, rumah tangga gak akan ada masalah. Mari kita lihat. Kalau ada pasien datang ke dokter, lapor dokter gini-gini sakitnya, dokter diagnosa luar, nggak ketahuan sakitnya. Aduh, gimana? Dokter buat langkah berikut, suruh apa? Pasien itu periksa apa? Nah, periksa darah, periksa kotoran, periksa kencing, periksa. Sudah lengkap, keluar semuanya. Kok nggak ketemu penyakitnya? Padahal orang ini mengeluh. Ronsen, sinar X, betul? Lengkap, check up. Nggak ketemu juga. Kalau tubuh sudah dibolak-balik, diapakan, nggak ketemu penyakitnya. Saya tanya, yang terakhir dokter ngomong apa? Ayo, CT scan. Ini pasti kepalanya ada apa-apa ini. Betul tidak? MRI. Ngerti maksudnya? Siapa itu kepala? Loh ayo, siapa itu kepala? Suami. Jadi rumah tangga mengalami apa-apa, surga nggak cari ini mertuanya yang mana ya? Enggak. Surga akan cari mana suaminya. Saudara, ini kebenaran yang luar biasa. Kita menjadi suami itu nggak main-main, saudara. Punya tanggung jawab yang berat sekali. Saya radikal. Mau ditiru boleh nggak juga tidak apa-apa. Saya kalau memberkati pernikahan kepada pengantin laki, saya akan beri 2 kata. Saya kalau memberkati pernikahan, saya tidak pernah mereka harus menghafal janji. Itu nggak benar. Apalagi membaca, tidak benar. Harus spontan dari hati. Nggak boleh dihafalkan, saya nggak mau. Karena janji nikah itu paling sakral. Kalau saya sempat, saya tunjukkan ayatnya nanti, saudara. Nah, diantara semua kata janji nikah pada pengantin lagi saya tambahkan 2. 1, aku terima kamu istriku gemuk maupun kurus. Lu serius, saudara? Karena banyak suami zaman sekarang nggak mau istri gemuk, itu kan kurang ajar, betul? Loh, begitu istri gemuk bermasalah, mulai lirik-lirik yang sana, kurang ajar, betul itu. Loh, enggak, kok nyindir saya ngomong. Yang kedua, pengantin lagi harus ngomong di hadapan Tuhan, aku berjanji kalau aku selingkuh mati. Ya benar.
Oh, kalau saya berkati pernikahan nggak main-main. Berani ngomong tidak. Kenapa?